Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman sekalian. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Oke, teman-teman sekalian, selamat bergabung dan selamat sore. Alhamdulillah kita sudah tersambung nih sama Bang Farid. Apa kabar Bang Farid? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat ya, keluarga juga? Jelas nggak suara saya? Jelas, jelas. Suara saya gimana? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Sebelumnya terima kasih nih Bang Farid udah mau nyempatin waktunya buat teman-teman mahasantri dan teman-teman UIN Bandung ya secara umumnya dan ya seluruh Indonesia lah Bang, insya Allah ya. Teman-teman mahasantri kan Bang Farid dari luar Jawa ada, ya, dari Sumatera ada, dari Aceh ada gitu Bang Farid. Wah, keren, Jadi keren, insya Allah halo semuanya. Yo, Ya, halo gitu semuanya. deh. Ini banyak yang join nih, saya kira nih luar biasa nih. Insya Allah deh. Jadi Bang Farid, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah nyepetin waktunya di tengah kesibukannya, rapat dan tugas-tugasnya, dan mau gitu diskusi dengan kami dari Mahat Al Jamiah. Kayaknya kita langsung aja Bang Farid ya. Boleh. Oke, kita mulai aja. Temanya tadi tentang apa namanya pemuda dan gerakan filantropi. Jadi nanti kita bakal bahas itu tentunya kita kupas sih apa sih gerakan filantropi itu dan apa hubungannya dengan pemuda Pak Farid. Dan tentunya mungkin teman-teman bagi yang mau bertanya ya itu dipersilahkan nanti akan saya kasih clue-nya, akan saya kasih waktu kesempatan untuk bertanya kepada pemateri kita yang keren hari ini gitu ya. Kita mulai aja Bang Farid, tapi kita tentunya bakalan santai ya. Bang Farid nih bicara tentang gerakan filantropi. Ya, sebenarnya apa sih itu gerakan filantropi gitu? Soalnya dari kemarin ya, jujur ya, ada beberapa teman-teman dari mahasantri dari Mahat gitu ya, bertanya gitu gerakan filantropi itu apa gitu? Zaman kini gitu. Coba Marit, apa sih gitu gerakan filantropi? Ya, supaya teman-teman juga ada bayangan lah gitu. Ya, makasih banget. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Salam. pemuda-pemudi berbakat ya di seluruh Indonesia. Terima kasih buat teman-teman ya. Mahat UIN Bandung ini Jamiah. Ini luar biasa. Saya kira perlu memang kita terus wacanakan ya terkait dengan hal ini. Jadi saya berbahagia banget bisa gabung di sini terus terang. Terima kasih. Tadi langsung ke pertanyaan ya. Pertanyaannya udah menukik saya kira ya. Jadi sebenarnya gerakan filantropi itu sebenarnya adalah secara sederhana ya. Secara sederhana filantropi itu artinya adalah kerelawanan sebetulnya. Dia tak kasih begitu. Jadi suatu gerakan, suatu movement kebersamaan untuk saling memberi ya, saling menopang begitu ya, saling membantu. Yang itu asasnya adalah humanity. Jadi asasnya adalah intinya gerakan lah, gerakan kedermawanan, humanity dan kerelawanan gitu Bang Farid ya. Ya, betul. Oke Bang Farid, kalau misalkan gerakan filantropi ini ya, mungkin di Indonesia ini terkenal dengan gotong royongnya gitu ya. Indonesia terkenal dengan gotong royong tadi. Terus apa sih hubungannya dengan pemuda tadi gitu? Sedangkan kita cantumkan di temanya itu dengan pemuda gitu. Adakah gerakan filantropi itu dengan hubungan dengan pemuda gitu Bang Farid? Ya, hubungannya sangat erat ya. Hubungannya sangat erat, dia berkelindan. Karena sebetulnya pemuda ini dia bukan tentang usia sebetulnya kan. Jadi pemuda itu sebenarnya lebih pada ke spirit ya. Lebih pada ke semangat. Ya contoh saya kasih yang ekstrim aja ya misalnya ya. Ada Mahathir Muhammad itu jadi PM lagi di umur 90 tahun tuh ya. Itu Biasa. spirit kepemudaan. Nah sebaliknya kalau ada kemudian orang-orang yang nggak mau berkreativitas, orang-orang yang tuna inisiatif, tuna kreativitas di saat muda, itu artinya dia sebetulnya bukan pemuda, gitu.
Jadi, Bro. Dia tuh Jadi, istilah kami tuh oh, dia tua oh, ketika muda atau dia waduh, mati ketika hidup. Kalau kaitannya erat sekali, karena memang banyak gerakan-gerakan di dunia, ya apalagi di dunia Islam juga, yang itu dipelopori oleh para pemuda ini, gitu, Kang Rizky. jadi intinya pemuda itu bukan hanya sekedar umur, Pak Farid ya. Ya, Jadi pemuda itu intinya mah apa namanya jiwa dia mau berjuang ya, baik dia sudah puluhan tahun, kalau dia masih berjuang mempunyai jiwa muda itu dikatakan pemuda. Setuju, Pak Farid? ya gitu, gitu, bener Oh, banget, bener banget. Makanya syarat yang hadir di sini itu emang para pemuda-pemudi, bukan yang wah umurnya pasti. pemuda saja. Jadi benar-benar pemuda dan pemudi gitu ya, youth ya. Nah, Jadi apa saya namanya, syabab kalau dalam bahasa sahabat. Arabnya itu. Bang Farid, kalau misalkan kita hubungkan dengan pemuda tadi dan apa namanya tentu banyak peran pemuda dalam gerakan filantropi ini gitu. Lalu apa sih yang bisa diharapkan kepada para pemuda gitu? Ya, kalau misalkan tadi ada hubungannya dengan gerakan filantropi dan apa harapan untuk bangsa ini apa bangsa Indonesia ini bagi para pemuda gitu. Ya, sedangkan dalam Islam kita tahu apa namanya pemuda itu adalah pemimpin hari esok gitu. Dan apa bagi bangsa ini fungsi pemuda gitu atau harapan bangsa bagi pemuda itu? Ya, kalau saya peras-peras ya, kita Wih, ekstraksi gitu ya. Sebenarnya kurang lebih sekurang-kurangnya tiga saja sebenarnya, tiga saja. Yang pertama, ide. Jadi pemuda itu tadi kita nggak boleh tuna ide, kita nggak boleh tuna kreativitas, maka kita harus ada full kreativitas. Ya, kita full kreativitas dan inisiatif gitu. Itu yang pertama. Jadi yang diharapkan oleh para pemuda sebetulnya adalah ide-ide, narasi-narasi, bukan uang, bukan bukan uang. Kenapa? Oke, Karena uang itu ya akan mengikuti ide, ya, atau oke. money follow Hmm. ID. Itu rumusnya tuh. Wih. Jadi siapa yang memiliki ide, nanti uang akan mengikuti. Makanya hari ini kita tidak bicara tentang uang dan gerakan filantropi tidak. Tapi we discuss about youth and Yes. philanthropy movement. Itu yang pertama, Kang Rizky. Yang kedua itu menurut saya adalah aset terbesar yang dimiliki oleh seorang pemuda, oleh teman-teman semua yang nonton ini adalah ini yang mahal nih, ya. Aset termahal apa? Networking, jejaring, jaringan. Jadi harusnya kita bisa lihat tuh, punya HP nggak? Cek coba di HP-nya. Berapa kontaknya? Kalau kontaknya cuma 1.000, 2.000, ya oke lah, cukup banyak. Tapi lihat lagi, Ah, dari kontak-kontak tersebut, mana yang kira-kira memang itu, ya tanda kutip ya, penting begitu. Bisa dilihat tuh. ah, oke, betul betul. Jadi Bang Barit, kalau kita hubungin dengan gerakan filantropi tadi, eh, pastinya apa namanya tidak bisa dilakukan dengan individual. Bisa, tapi dengan networking tadi gitu, Bang Barit. Apakah dengan networking tadi gerakan filantropi ini bisa eh, bergerak secara masif gitu? Yang tadi Bang Farid bilang bahwasanya kontaknya berapa gitu ya, 1.000, followersnya berapa gitu Bang Farid barangkali gitu. Apakah networking Kayaknya ini followernya sudah belum besar 1.000. gitu? Mungkin Semoga di sekarang follow, insya Allah jangan follow. betul betul ya. Untuk teman-teman Mahat ya, teman-teman santri silakan follow Bang Farid supaya network kita tambah kenceng gitu Bang Farid ya. Ya, karena Kembali Bang Farid tadi, saya jarang aktif. network tadi gitu. Oh gitu. Tentang hubungan tadi networking kita itu Bang Farid. Apa pengaruh networking ini bagi gerakan filantropi tadi gitu, Bang Farid? Sedangkan tadi kita bahas, Bang Farid membahas bahwasanya networking ini bagi pemuda perlu gitu, Bang Farid. Ya, jadi tadi saya mau selesai sedikit dulu ya. Tadi artis ada tiga. Yang pertama itu ide, narasi. Yang kedua ada networking, jejaring, berjejaring, kolaborasi begitu. Yang ketiga adalah tentunya ada kemauan dan waktu luang yang digunakan untuk kebaikan. Karena ketiganya ini saling berkelindan. Yang satu nggak akan berfungsi ketika yang satu lainnya tidak. Misalnya nih, Betul. Kang Rizky punya ide yang besar, tapi nggak ada jejaring, repot juga. Oke. Begitu. Oh, betul Tapi betul. juga ada kemauan, susah juga. Nah, tapi ketika kita ada tiga-tiganya, ada ide, narasi, tulisan kita, ada ide kita, ada jaringan, kemudian kita juga memiliki apa namanya tenaga, waktu, dan kemauan untuk mengolahnya. Misalnya seperti ini ya, ada Mahat ya,
nanti kita mau bikin live IG rutin misalnya. Kalau kalau saya punya Oke. live IG rutin, diskusirannya setiap Ahad jam 11 biasanya. Udah 6 kali koma. Nah, Siap, itu siap. hal yang penting dulu, dipegang dulu tuh. Jadi siapapun. Nah, pertanyaan apa? Apakah jejaring? Ini sangat, sangat. Tapi jejaring itu biasa ngikutin ide. Jadi kalau antum lo punya ide, nggak mungkin ada orang yang mau berjejaring gitu. Karena hari ini orang itu mau berkomunikasi, mau berkolaborasi ketika ada ide yang mau disampaikan, ketika ada ide yang diperjuangkan. Dia bukan nyari uang, anak muda nggak nyari uang sekarang. Belum maksudnya. Nanti kalau Belum ya. biasanya, tapi anak muda sekarang itu rata-rata nggak butuh uang, tapi uang kan dikit datang sendiri gitu. Banyak contohnya, contohnya banyak banget. Jadi banyak gerakan-gerakan platform crowdfunding ya, banyak banget contohnya yang terkenal lah tersebut, misalnya Kita Bisa dan sebagainya. Itu kan mulai dari ide sebetulnya. Ide dituangkan dalam berjejaring, makanya itu nggak banyak Kang Rizky. Biasanya tuh founder co-founder itu ya nggak banyak, biasanya paling 2-3 orang ya. 2-3 wah. Tapi mereka punya ide gitu ya. Ya pasti kalau nggak banyak ya, kalau banyak berarti itu satu hal yang biasa gitu. Bisa ketika dikit orang yang memperjuangkan, nanti ketika dia jadi besar, orang pada ngikut begitu Pak. Itu artinya dari kekuatan ide begitu ya. Oke Bang Farid, tadi kita menyinggung tentang tadi materi dan keuangan Bang Farid. Untuk pemuda tentunya contoh lah saya sendiri gitu ya, untuk keuangan kayaknya masih low gitu Bang Farid ya. Sedangkan gerakan filantropi ini sering kali dikaitkan dengan materi ya, uang ya, dan hal-hal yang bersifat pokok gitu Bang Farid. Sedangkan anak muda ini masih low gitu, di bawah gitu, masih rata-rata masih dari orang tua lah gitu, atau mungkin punya penghasilan tapi tidak begitu banyak gitu. Gimana dengan dikaitkan dengan gerakan filantropi ini yang terkenal ya, yang dikenal dengan materi-materi atau tentang keuangan? Apakah gerakan filantropi ini sebatas tentang keuangan Bang Farid? Enggak, sama sekali enggak. Oh gitu. Gerakan filantropi itu uang itu bagian belakangan. Makanya saya pada dasarnya Kang Rizky nih, semua orang itu ya dia memiliki jiwa filantropi sebetulnya, atau memiliki jiwa kerelawanan. Mungkin ya, ada gangguan. Kemudian mana contoh nih ya, ketika temu mengambil, jelas nggak suara saya? Jelas nggak suara saya? Halo, jelas nggak suara saya? Oke. Jelas nggak? Kayaknya ada gangguan ya. Kayaknya ada gangguan Bang Farid. Sinyalnya ya? Saya jelas. Di saya jelas. Suara saya jelas. Suara antum jelas. Halo? Saya nggak tahu. Halo? Halo, halo. Halo Bang Farid? Ya, Halo? Terputus kayaknya nih. Jelas Bang Farid. Kayaknya ada gangguan ya. Oke, kita lanjut Bang Farid, boleh? Boleh dilanjut Bang Farid? Sebentar ya. Anak saya sebentar. Oke, siap Bang Farid. Oke, siap. Ya, jadi teman-teman, Bang Farid ini adalah manajer sosial dari dan distribusi dari Basnas ya, dan beliau sering kali mengisi tentang seminar-seminar kepemudaan, baik itu tentang pemuda dengan zakat ataupun gerakan filantropi lainnya. Beliau sering mengisi juga, silakan teman-teman kepoin IG-nya gitu ya. Dan beliau adalah orang luar biasa gitu ya. Beliau juga sering ikut kerelawanan ya. Beliau karena gerak di Basnas juga, beliau ini aktif juga di kerelawanan Basnas maupun gerakan kemasyarakatan lainnya gitu. Kita tunggu beliau dulu, mungkin beliau ada pesan sebentar. Baik teman-teman, tadi kita lagi bicarakan tentang gerakan filantropi dan hubungan dengan pemuda gitu ya. Ternyata gerakan filantropi ini kata Bang Farid begitu erat hubungannya dengan pemuda dan tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi sangat penting gerakan filantropi ini. Lagi ngasuh juga Bang Farid? Lagi ngasuh juga nih. Oke. Jelas. Lagi ngasuh juga. Jelas. Oke, siap. Lagi ngasuh juga nih kayaknya. Halo? Ya, mohon maaf teman-teman, biasa nih. Saya tadi mau jawab ya terkait dengan apa namanya uang ya. Jadi memang gerakan filantropi itu dia bukan uang sebetulnya. Jadi dia satu gerakan altruism. Mungkin pernah dengar nggak altruisme?
Jadi altruisme itu adalah kita mau berkorban begitu untuk orang Oke. lain yang sebenarnya ini senafas dengan gerakan keagamaan sebetulnya. Dan terlebih khusus di Islam begitu ya. Jadi sangat erat kaitan. Nah, ketika Anda misalnya teman-teman itu mengambil kerikil di pinggir jalan, menyeberangi ibu-ibu ya, atau memberi makan orang yang kesulitan, itu sebenarnya adalah bibit-bibit dari filantropi. Cuman memang hari ini kalau kita googling itu filantropis itu cenderung adalah orang-orang yang memang sudah kaya banget gitu ya. Ya misalnya kayak pemilik Microsoft ya, atau Google segala macam itu uangnya harus banyak gitu ya, harus besar, dia bikin foundation kayak gitu-gitu. Nah justru kita ini nggak harus menjadi orang yang tanda kutip memberikan dana uang atau bantuan itu, tapi dengan jejaring kita buat untuk membantu orang lain, itu lebih keren sebetulnya. Jadi misalnya Kang Rizky nih, ada Mahat ya di Bandung, pasti kan ada orang yang kesulitan di kampus tuh. Nah, gerakan filantropi yang bisa dicanangkan apa? Salah satunya adalah membuat crowdfunding untuk teman-teman yang membutuhkan dana kuliah misalnya gitu. Kemudian ada mungkin pekerja-pekerja di kampus yang tidak beruntung gitu ya, tidak memiliki penghasilan yang cukup, bisa kita crowdfunding. Jadi bukan harus dari kita dananya, bantuannya, tapi memfasilitasi, ya memfasilitasi. Seperti itu. Kan? Jadi gerakan filantropi itu bukannya sekedar uang dan materi gitu Bang Farid ya, intinya ya. Jadi bisa juga tentang ide, gagasan, dan juga kerelawanan gitu Bang Farid ya. Ya. Oke Bang Farid, tadi kita bahas crowdfunding Bang Farid ya. Apa namanya? Sedangkan crowdfunding ini sedang merambat pada digitalisasi gitu. Seberapa pengaruh gitu gerakan digitalisasi ini dengan gerakan filantropi pemudaan gitu Bang Farid? Pandangan Ya. Bang Farid gimana? Pertama begini, sekarang udah niscaya tuh, semuanya bergerak shifting dia dari yang manual menjadi digitalize gitu ya, digitalisasi begitu. Nah itu udah keniscayaan, apalagi di era PSBB, di era social distancing gitu. Nah anak-anak muda itu cenderung memang menggunakan fitur-fitur ini untuk kemudian melakukan gerakan. Jadi kalau pengen masif, kalau kita pengen besar, kemudian pengaruhnya lebih besar, ya maka kita bisa menggunakan ini, maka erat banget. Jadi harusnya sih kita ini bisa membuat platform seperti itu. Yang ada ini Kang Andromeda nih, luar biasa ini, terima kasih. Wah, Bang Andromeda gabung ya. Ditunggu Bang Andromeda, kita diskusi nanti ya. Seru kayaknya kalau Bang Andromeda gabung ya. Oke Bang Farid, luar biasa apa namanya. Jadi intinya banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan sebagai pemuda gitu ya. Kang Andromeda luar biasa. Bang Farid mantap, muda dan berprestasi. Wah, betul pastinya ya. Oke Bang Farid, tadi kita udah bahas tentang hubungan gerakan filantropi dan pemudaan gitu, dan tidak bisa dipisahkan di antara keduanya gitu ya. Juga dengan digitalisasi ya, era digitalisasi ini gerakan filantropi bisa secara masif dilakukan oleh para pemuda, oleh masyarakat Indonesia dengan gerakan filantropi secara digitalisasi gitu. Kalau misalkan kita berkaca kepada era digitalisasi ya, atau crowdfunding tadi seperti kita bisa lah contohnya gitu. Menyikapi ini sedangkan pemerintah memiliki program-program gitu. Bagaimana artinya kalau misalkan andai ya, kita berandai-andai gitu, masyarakat ini lebih membutuhkan kepada crowdfunding tadi gitu daripada pemerintah gitu. Bang Farid pandangannya gimana gitu? Ya ini cara berpikir pemuda juga ya. Jadi cara berpikir pemuda itu dia tidak mengerjakan segala sesuatunya sendirian. Apalagi era hari ini. Justru sebetulnya adalah kalau kita belum memiliki sumber-sumber daya, maka yang harus kita lakukan adalah kita melakukan advokasi. Advokasi itu apa? Menjembatani sebetulnya. Jadi kita bridging ya, menjembatani, karena bisa jadi sebetulnya banyak cuma kadang-kadang itu tidak disosialisasikan secara baik. Masyarakat belum tahu, atau mungkin birokrasinya ribet gitu ya. Nah maka kita perlu
mengadvokasi sumber-sumber itu. Caranya gimana? Kalau kita bisa bedah tuh banyak, misalnya kita lihat kementerian-kementerian, kita searching, dia punya anggaran-anggaran biasanya yang bisa digunakan. Jadi pola pikir pemuda, youth thinking atau thought, jadi pikir bagaimana menghubung-hubungkan, bagaimana menjahit. Jadi bukan dari sumber kita, karena sebenarnya sumber daya itu melimpah. Sama problemnya adalah kadang kurang orang yang kemudian melakukan tadi koneksivitas gitu loh. Itu yang kurang. Jadi orang bukan pindah ya. Kenapa dia lebih percaya dengan crowdfunding daripada pemerintah? Itu karena problemnya aja. Satu, masalah kecepatan. Kedua, masalah dia mungkin nggak tahu itu ada gitu. Maka tugas kita adalah memberikan informasi. Makanya penting juga tuh ada suatu platform, dia kerjanya hanya memberikan informasi beasiswa. Itu kan sederhana sekali. Tapi dia memberikan ini aja informasi beasiswa banyak banget itu. Jadi itu bagian dari gerakan filantropi anak muda. Jadi jangan pernah berpikir ini cuma sekedar membantu uangnya langsung atau ikannya langsung. Jadi ketika teman-teman membantu kailnya atau peta atau perahunya gitu ya, nah, itu sebenarnya adalah bagian dari mencapai pada gitu. Cuman hari ini kita dihadapkan dengan fenomena cash in hand. Jadi orang tuh pengennya cash in hand. Gitu. Jadi ini karena faktor kebusukan politisi kita ya. Jadi hari ini tuh kita juga pusing ngadepin masyarakat kita tuh karena tadi dia jadi toksik. Nah, nanti kalau mau bahas lebih khusus, saya punya 2 buku. Yang satu punya saya, yang satu saya pinjam dari staff saya. Itu bukunya Robert Lupton ya. Jadi ini toksnya detox. Ini bisa kita bahas nanti ini Inggris. Jadi kalau ini saya minjem sama Dini nih teman-teman staff saya. Saya nyari nggak dapet. Nah itu. Wah, ditunggu. Jadi fenomena. Jadi gini, dampak kebaikan charity atau istilahnya adalah agam, bukan intended. Intended itu maksudnya apa? Suatu dampak yang tidak diingini, yang tidak diperkirakan dari gerakan filantropi atau gerakan charity movement ini adalah apa? Menimbulkan yang namanya adalah toxic charity. Apa toxic charity? Toxic charity adalah racun dari kebaikan. Jadi jangan salah loh. Ketika kita memberikan kebaikan bisa diracun buat orang tertentu. Kenapa? Salah satunya adalah ketergantungan. Nah makanya dia perlu dibina. Misalnya dapat beasiswa, jadi dibina pola pikirnya, dibina paradigmanya, mentalitasnya itu dulu. Makanya nggak langsung kita kasih bantuan gitu sebetulnya. Itu belakangan. Kalau orang udah tersadarkan, dia punya pikiran, punya mentalitas, insya Allah ada jalan. Wattaqullah wa yu'allikumullah. Ya kan? Jadi bertakwa pada Allah, nanti Allah akan ajarin, Allah akan permudah kita. Gitu Kang Rizky. Pastinya bicara tentang gerakan filantropi tadi, kita juga harus memikirkan tentang kesadaran gitu Bang Farid. Mungkin sebagai dari teman-teman ada yang belum tersadarkan betapa pentingnya gerakan filantropi ini gitu Bang Farid. Coba Bang Farid kasih pentingnya gerakan filantropi ini apa gitu bagi masyarakat khususnya mahasiswa atau pemuda dan umumnya bagi masyarakat luas Indonesia gitu Bang Farid. Untuk agar kita ini semuanya sebagai pemuda gitu tersadarkan bahwa gerakan filantropi ini penting dan sangat perlu di era sekarang ini Bang Farid. Silakan Bang Farid. Ya itu sederhana saja. Jadi kepentingan nampaknya terputus ini. Halo. Masih sambung Bang Farid? Oke. Sorry, ini terputus ya. Siap. Ya, jelas. Oke, lanjut ya. Jadi Lanjut, sederhana sekali itu cara berpikirnya. Jadi kalau kita tahu manfaatnya, ya kita akan bisa dan mau bahkan mengerjakannya. Manfaatnya banyak banget, at least buat diri kita sendiri. Oh ada Kang Deden, mau datang Kang Deden, thank you jempolnya semuanya teman-teman saya. Jadi selamat menyaksikan. Ya tadi yang manfaatnya apa? Oke. Sebetulnya banyak sebenarnya tidak langsung ya, tapi yang secara langsung adalah rasa. Ini Kang Rizky ini yang harus kita hadirkan di era hari ini. Orang tuh berpikir tentang manfaat tentang materi, ya karena materialisme itu begitu luar biasa ya.
Sebenarnya ketika teman-teman ikut dalam gerakan filantropi, gotong royong, tolong menolong, kerelawan dan lain sebagainya, ada satu hal yang tuh nggak didapat sama orang lain. Apa itu namanya? Kepuasan batin. Jadi hormon-hormon kita ini ya, endorfin dan segala macam itu ketika kita membantu orang lain tuh bahagia. Nah itu yang bikin awet muda tuh. Itu bikin hidup semangat. Itu yang menghidupkan kita. Kalau kata iklan tuh hidup lebih hidup. Jadi kenapa? Makanya Bang Farid sekarang awet muda gitu ya. Sebentar, ya gini Kang. Saya mau nanya nih, kenapa orang-orang seperti Bill Gates ya atau Melinda Gates berdua ya, atau mungkin Andrew Carnegie dan segala macam itu filantropis besar dunia, atau orang Saudi juga banyak ya yang Muslim dan sebagainya. Kenapa mereka ujungnya ketika mereka mendapatkan kekayaan, mereka masih melakukan yang namanya filantropi, menjadi filantropis gitu, menjadi sosialita gitu maksudnya, membantu orang lain. Kenapa? Karena ada hal yang didapatkan atau yang tidak didapatkan kecuali kita dengan membantu orang lain. Itu rasanya beda, nikmat betul kita, nikmat betul kita. Dan itu nanti akan balik lagi, energi positif yang kita berikan itu nanti akan balik lagi kepada kita gitu. Dan itu luar biasa. Jadi dirasakan, dimanfaatkan, diamalkan. Sekecil apapun, kita nggak usah pikir yang masif ya, kecil-kecil dulu aja, ya, kecil, kemudian nanti bisa berlanjut. Oke, Bang Farid luar biasa jawabannya. Saya ingat Bang Farid, apa namanya, dulu kita pernah barengan relawan Basnas itu ya, itu pengalaman saya luar biasa Bang Farid. Ternyata benar seperti apa yang Bang Farid bilang, ada kepuasan batin gitu dalam diri kita jika kita ikut dalam gerakan filantropi ini ya, baik online maupun offline gitu ya. Kayak kemarin kita ikut tentang gerakan Basnas atau relawan Basnas itu juga saya sendiri gitu ya, jujur mengalami kepuasan batin gitu. Kita gimana caranya memandang tentang sisi positifnya gitu ya, bahwasanya kita bersyukur gitu apa namanya masih dikasih nikmat sehat dan nikmat sejahtera gitu. Sedangkan saudara-saudara kita tertimpa bencana dan kita harus gerak di situ Bang Farid ya. Itu memiliki apa namanya kepuasan batin yang begitu luar biasa sesuai dengan jawaban Bang Farid tadi gitu. Oke Bang Farid, luar biasa Bang Farid jawaban-jawabannya. Kalau misalkan gerakan filantropi ini kita kaitkan dengan zakat, Bang Farid kan expert banget ya dengan tentang zakat gitu ya. Berapa pentingnya ya zakat ini terhadap gerakan filantropi ini gitu Bang Farid. Yang kita tahu presiden kita juga Pak Jokowi belum lama ini beliau berzakat ya, apa namanya zakat penghasilannya. Yang saya tahu beliau itu di tahun 2017 mengeluarkan zakat 45 juta, itu jumlah yang luar biasa. Kalau misalkan dikeluarkan oleh para pejabat-pejabat kita seluruhnya, betapa berapa pentingnya gitu gerakan zakat tadi ya dengan gerakan filantropi ini, Bang. Sebetulnya banyak yang mengatakan bahwa zakat itu termasuk dari model atau jenis filantropi dalam Islam. Jadi filantropi dalam Islam itu disebutin ada yang namanya misalnya Pak Azumadzri Azra ya, dan beberapa tokoh-tokoh cendekiawan lainnya itu mengatakan bahwa justru Islam ini banyak banget contoh-contoh jenis-jenis filantropi yang masuk dalam filantropi. Yang pertama adalah zakat, sedekah, hibah, kafaroh, hadiah, dam, macam-macam ya. Sampai mungkin ada godimah ya, ada fa'i, ada nawaib, dan macam-macam banyak sekali itu. Itu masuk dalam kluster Islamic Social Finance ya, social finance, keuangan sosial Islam. Betul, saya belum masuk ke sana dulu. Saya pengen nyampaikan begini. Ini yang membedakan Islam dengan yang lainnya nih Kang. Jadi mungkin Kang tahu ya teman-teman ya. Kalau ada penalti tanda kutip dalam Islam yang itu dibayarkan melalui sedekah. Contoh misalnya, melakukan hubungan badan suami istri misalnya. Itu disuruh berpuasa berturut-turut di bulan Ramadan, atau mungkin dia bersedekah atau diingkar janji dia memberikan makan pada fakir miskin. Jadi banyak banget misalnya membunuh atau berburu misalnya kalau di haji ya, maka dia wajib bayar dam yang itu digunakan untuk fakir miskin. Artinya Islam itu clear banget dalam hal filantropi ini. Dia tuh sangat bahkan mungkin ya kita ini adalah agama filantropi begitu. Cuman filantropi itu secara konsep memang, secara konsep ya,
dia adalah sukarela. Nah, dalam Islam itu zakat lebih tinggi lagi, dia bukan sukarela, dia bukan basisnya adalah volunteerism, bukan, tapi adalah mandatory, obligatory. Jadi dia wajib dan dimandatkan oleh agama ini. Makanya apa peran penting banget malah di Indonesia itu sekarang keuangan Islam, sumber-sumber yang dapat digunakan itu adalah salah satunya zakat. Dan kalau teman-teman baca itu Indonesia sebagai apa, negara apa yang terbesar ya, Giving Index itu ya, yang World Giving Index. Oh, Indonesia oke, terus oke. menanjak. Halo? Masih terhubung nggak? Oke, jelas? Sinyal kayaknya, sinyal ya. Nggak masalah. Oke, Bang Farid, tadi diterangin apa namanya, menarik sekali itu, apa namanya, jika Islam digabungkan dengan gerakan filantropi, tentunya banyak sekali bukti dan ajaran-ajaran Islam gitu ya, yang mengajarkan tentang gerakan filantropi ini, gitu Bang Farid. Kalau misalkan kita singgung tentang ekonomi Indonesia gitu ya, tadi Bang Farid bilang, saya juga dengar beritanya tentang World Bank gitu ya, yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu naik pendapatan per kapitanya dari 3,840 ya atau 3.840 US dollar meningkat 4.050 US dollar. Ini seharusnya menjadikan Indonesia ini lebih banyak gitu gerakan filantropinya, ataupun kalau kita kaitkan dengan zakat lebih banyak juga gitu apa namanya pendapatan zakat atau penyaluran zakat di Indonesia. Gimana Bang penanganan Farid? Iya, memang kita harus senantiasa membaca, bersyukur pertama. Tapi di sisi lain kita harus kritis tuh ngebaca data itu gitu ya. Pertama memang kalau saya lihat dunia itu sedang memposisikan Indonesia itu tidak lagi negara yang berhak dibantu sebetulnya saya lihat. Jadi beberapa memasukkan Indonesia itu menjadi negara maju lah, negara inilah, negara itu. Mungkin ya, ini asumsi saja. Hari ini kita terlalu dekat dengan Cina mungkin, sehingga negara-negara Barat terutama Amerika itu ingin melepaskan atau menurunkan atau mengurangi lah setidak-tidaknya itu dispensasi yang diterima oleh Indonesia maju gitu ya, atau kalau sekarang kan istilahnya masih di upper middle income ya. Jadi dia ada di income tapi yang bagian atas gitu. Nah itu harusnya udah nggak layak lagi dapat bantuan dan segala, atau mungkin kredit murah, pinjaman nanti bunganya lebih kecil, enggak. Kemudian pajak-pajak dan macam-macam. Jadi intinya memang lebih pada negara-negara Barat hari ini itu tidak lagi memposisikan Indonesia sebagai tanda kutip ya, karena mungkin mitra begitu, karena memang kita ini terlalu dekat dengan Cina mungkin ya, mungkin ini asumsi saya. Nah kedua, kalau dilihat, kalau ngebaca pendapatan per kapita itu banyak kritisnya kita harusnya. Kalau ngelihat Sen Index, misalnya Poverty Gap Index, nah kita harus baca tuh. Nah salah satu yang gampang bacanya adalah rasio Gini kan. Rasio Gini itu apa? Dia adalah rasio ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dan anak muda harus tahu nih. Jadi BPS ngeluarin setiap tahun ya. Biasanya 2 kali kalau tidak salah, atau 3 kali atau 1 bulan saya agak lupa. Tapi intinya adalah ada indeks Gini kita, rasio Gini kita itu terakhir 0,38. Di perkotaan beda, di pedesaan juga beda. Biasanya di perkotaan lebih tinggi biasanya. Nah itu 0,38 sampai 0,40 lah. Itu artinya apa? Artinya adalah 1% orang terkaya di Indonesia atau 1% populasi 40% aset atau 34% aset. Cara mudah bacanya gitu. Nah kalau tadi sampaikan harusnya kita jadi negara filantropi besar gitu ya, kemudian kita bisa apa namanya tuh zakat yang besar. Nah ini kritis juga. Karena sebelum kritis saya ngomong ini dulu. Kita ini harta kekayaan aset dimiliki oleh seluruh bangsa gitu. Ada gap, ada ketimpangan gitu. Itu dari pendapatan 38%. Belum lagi kalau kita ukur dari indeks
rasio gini kepemilikan lahan. Karena zakat itu kaitan dengan kepemilikan lahan. Ya, nanti saya share ya tulisan saya tentang hal ini, yaitu 15 tahun terakhir Kang Rizky, 15 tahun terakhir ya. Indeksnya itu 0,45 sampai 0,75, bolak-balik aja. Ya di antara itu. Indeks kepemilikan lahan. Artinya apa? Kita ambillah yang paling kecil 0,45 gitu ya. Kita ambil yang kecil. Walaupun sekarang 2013 terakhir 0,68. Berapa? 0,68. 0,68 ini dia tahu data juga anak muda, itu ciri kita tahu data dia. Ya. 0,68 itu 1% lahan di Indonesia, 1% orang kaya di Indonesia, atau 1% populasi menguasai 68%. Coba kalau antum punya ini enggak? Teman-teman punya kampung, coba lihat, ini tanah milik siapa, hutan milik Tanah siapa. siapa? Oke, kayaknya masih ada apa namanya masalah sinyal ya. Halo, Murid. Gimana Murid, masih nyambung nggak nih? Gimana? Oke. Bang Farid mungkin ada gangguan. Luar biasa apa namanya bahasan kita sama Bang Farid ya. Kemana-mana tapi tetap masih satu jalur gitu ya. Gimana Farid? Ini hujan di sana ya? Ya, sinyal saya jelek ya. Lagi di mana Bang Farid? Lagi di rumah apa lagi Sinyal di saya kantor? jelek ya. Lagi di rumah apa di kantor ini? Saya lagi di kampung tuh sekarang. Lagi di kampung Oh, lah ya. bagus. Luar biasa. Oke, Bang Farid, kita Tapi tadi terputus-putus nggak? Suara saya terputus-putus nggak tadi? kalau suara Enggak enggak, ya? kalau suara enggak paling hanya tadi gambar gitu. Boleh kita lanjut ya? Boleh. Oke, siap. Seru banget Bang Farid nih obrolan kita kali ini mungkin supaya teman-teman juga sadar gitu bahwasanya harus kritisi juga gitu ya apa namanya tentang survei-survei seperti ini gitu. Apakah ada kepentingan ataupun ada ya itu memang bukan urusan kita tapi kita harus kritisi juga Bang Farid gitu. Bicara tadi tentang gerakan filantropi saya kira sudah luar biasa gitu Bang Farid. Nyata banyak sekali hubungan dengan pemuda. Lalu ketika kita kaitkan dengan pemuda, apa namanya orang muda kayak kita ini, gerakan filantropi apa yang paling sederhana gitu bagi pemuda seperti saya lah gitu atau teman-teman Mas Santi sekalian yang masih belajar, yang masih kuliah, ya mungkin ada yang masih pelajar juga dari SMA, mungkin SMP, yang sudah sadar gitu akan pentingnya gerakan filantropi ini, gitu. Dan apa gerakan yang paling sederhana gitu, apa namanya kita untuk apa namanya menghadapi gerakan filantropi ini gitu. Maaf ya, sinyal ya. Ini kondisi seperti ini. Jadi gini, pertama, filantropi itu harus kaya, satu ya. Oke. Dan nggak nunggu-nunggu besok. Jadi hari ini juga filantropi kita. Nah ini saya niatkan juga bagian dari filantropi saya nih. Saya ngobrol meluangkan waktu sebetulnya. Boleh. Untuk menginspirasi kawan-kawan pemuda-pemudi di UIN Bandung dan tentunya se-Indonesia. Apa yang bisa digunakan pertama adalah Anda harus ini salah saya aja. Wah, saya terputus lagi kelihatannya. Gambar saya soalnya agak ini apa. Tapi suaranya masih jelas, Bang. Suaranya masih jelas. Jelas lagi ya. Sorry banget. Kampung di mana, Bang? Ini saya aja ya. Harus berfilantropi dengan diri sendiri juga. Maksudnya apa? Sekarang waktunya teman-teman juga nggak boleh lagi tuna informasi, nggak boleh lagi tuna literasi, nggak boleh lagi tuna kebaikan setiap hari. Jadi membaca, menulis, berkomunikasi, menjaga silaturahim wajibun ain untuk dilakukan gitu ya. Gitu ya.
Yang kedua, yang kedua, kita mulai dari mana? Kita mulai dari yang lingkungan terdekat. Ya. Makanya hadis, bukan hadis ya, ayat ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tuh memang disuruh ngelihat semuanya ya, dan membaca semuanya gitu. Membaca tentang diri kita, membaca tentang kampus kita, tentang lingkungan kita, teman-teman kita. Nah, intinya adalah harus dimulai dengan inisiatif ya. Ketika teman-teman melakukan atau memiliki, ada yang kesulitan, ada yang kesusahan, ada yang kemudian perlu dibantu, teman-teman harus membantu. Tapi levelnya itu kalau sendiri bakalan kecil. Nah, jadi kita perlu melakukan gerakan bareng. Misalnya membuka proyek, apa ya? Dimulai dari mana? Baca masalah. Masalah apa yang ada di lingkungan kita, di kampus kita, di mahat kita, di lingkungan kita. Pokoknya baca itu, masalahnya apa. Dan dari situ membuat ya prioritas kita bisa melakukan apa. Jadi memang betul-betul nggak ada yang standar, Kang. Setelah mulai dari masalah yang terdekat atau hal yang ingin kita perbaiki. Misalnya kita ingin membantu manusia, ada kita yang kelaparan, gitu ya, pendidikan aksesnya kurang. Itu tergantung dari yang bisa terdekat dengan kita. Maka kita perlu pemetaan masalah, social mapping ya. Itu ada ilmunya juga. Tapi at least kegelisahan perlu ditampilkan, kegelisahan perlu ditingkatkan. Intinya ketika ada masalah, berpikirlah apa solusi yang bisa saya lakukan. Dari situ ajak teman-teman yang lain. Nah, inilah bibit-bibit gerakan filantropi, kan. Kita nggak bisa ngandelin satu platform, kita nggak bisa ngandelin Baitul Mal, kita nggak bisa ngandelin organisasi pengelola zakat, nggak bisa. Kita nggak bisa ngandelin pemerintah, nggak bisa. Kita gerak perlawanan bareng-bareng. Makanya ada yang bikin gerak bareng, ya, sedekah brutal, apalah macam-macam tuh ya. Bentar. Oke. Oke, lanjut ya. Ngasih juga kayaknya ya. Siap. Silakan. Oke, lanjut. Boleh. Ya, jadi bisa dimulai dari yang terkecil, Kang. Dan bisa dimulai dari kondisi yang terdekat dengan kita, dan kita bisa lakukan. Jadi itu nggak harus dengan gimana teman-teman bikin layanan misalnya. Layanan ojek untuk mereka yang suara saya hilang lagi ya. Sorry ya. Mudah-mudahan nanti direkam dan nanti bisa di save ya. Bisa nanti ada di Jawa Bandung. Bisa dinikmati lagi. Intinya bikin yang kayak gitu aja. Misalnya contohnya ada anak-anak di Tapi lancar kok di saya suaranya. Ya, Bang Fred soalnya lagi di kampung jadi agak mohon dimaklum, jadi agak terganggu sinyalnya gitu. Oke, Bang Fred, nyambung? Halo? Oke, nyambung lagi. Sorry banget. Siap, Bang Fred. Jadi luar biasa, Bang Fred, apa namanya? Saya pindah sebentar keluar ya. Saya coba pindah sebentar keluar ya. Oke, siap. Cuma nanti agak berisik ya. Siap, Bapak. Yang penting kita bisa diskusi bareng sama teman-teman Mahat juga. Ya, adem banget kayaknya Bang Farid itu di rumahnya, di kampungnya. Wah, kayaknya harus main nih saya iklanin ya. Suaranya di sini nggak jelas ya. Halo? Ya, mungkin beliau lagi di kampung. Apa sih? Oke, gimana lebih jelas ya sekarang? Oke, siap. Mantap nih. Lebih jelas nih kayaknya. Mang Hadi, gimana Mang Hadi? Mang Hadi ini santri Mahat, santri tahun ini Bang Farid. Dia jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, biasa. Terima kasih Mang Hadi udah gabung ya. Teman-teman lain juga.
Kalau tipis Iya, kayaknya iya, iya. anaknya. Siap, Mang Hadi, makasih. Bang Farid, ini luar Kedengeran biasa. nggak suara saya, Kang? Kedengeran, kedengeran, jelas, jelas. Lebih jelas sekarang. Tadi Bang Farid apa namanya menyinggung tentang kepekaan gitu, Bang Farid. Bahwasanya anak muda sekarang itu sederhananya itu harus peka dulu gitu. Ya, mungkin nanti setelah peka akan muncul ide dan ide itu akan memunculkan gagasan, gagasan nanti bisa kita bicarakan dengan teman-teman kita lalu ajak untuk melakukan gerakan filantropi ini. Kalau kita bicara tentang kepekaan, kepekaan ini saya kira apa namanya hal yang penting gitu bagi pemuda, bagi saya dan teman-teman Mahat sekalian dan kita gitu tentunya. Lalu bagaimana caranya ya supaya kita apa namanya timbul dalam apa kita ikut organisasi kemanusiaan, apa kita harus juga apa namanya menyisihkan uang kita gitu untuk melakukan gerakan filantropi untuk Saya kurang jelas malah di luar karena berisik sekali nih. Tapi kalau suara saya jelas, nah itu bagus ya. Mudah-mudahan yang penting teman-teman yang mendengar lah. siap. Udah benar ya? Kameranya udah pas ya? Jadi begini, aktif di apa namanya organisasi-organisasi atau yang sudah besar ya misalnya. Itu bisa dilakukan juga, tapi nggak. Apakah kita harus ikut dalam apa namanya misalnya ke Basnas atau ke organisasi-organisasi yang lain begitu ya? Saya kira tidak harus. Justru kita membutuhkan makin banyak gerakan-gerakan yang serupa yang dilakukan oleh teman-teman begitu, yang diinisiasi oleh gerakan-gerakan sendiri karena memang sebesar apapun organisasi, sebesar apapun pemerintah itu dia tidak bisa memberikan lebih cepat, pasti lebih cepat teman-teman yang sedekat gitu. Misalnya gini, kalau ada teman-teman di kuliahan tidak makan misalnya, kira-kira lebih cepat bantu pemerintah atau teman-teman? Kayaknya teman-temannya dulu ya. Ya pastilah. Gitu ya. Jadi karenanya memang yang harus didorong adalah mentalitas, etos kerja, kemudian juga tahu dari keluarga, kemudian dari teman-teman terdekat, dari Dawil Kurba ya kalau di istilah di Al-Quran itu. Jadi sahabat karib kerabat itu yang dia punya kewajiban gitu. Nah ini lagi-lagi memang nggak harus. Justru saya pengen buat dengan flow yang banyak, apapun namanya gitu. Dan teman-teman bisa mengakses. Jadi gini biasanya Kang, orang Indonesia itu biasanya dia ngikut dia. Jadi kalau antum atau teman-teman buat sesuatu, ya baik itu model platform atau cuma gerakan grup WA membantu satu sama lain, misalnya grup bantuan memberi makan nasi Jumat misalnya, atau grup memberi beasiswa kepada anak yang terkena beasiswa COVID, paling cuma 1-2. Tapi kalau antum masifkan, ya besarkan, nanti banyak orang yang akan bantu. Yang pertama saya sampaikan adalah ide itu yang penting. Ide itu, narasi itu penting. Karena nanti uang dan sumber-sumber daya yang lain akan mengikuti gitu. Misalnya antum punya ide luar biasa, nanti banyak orang yang support. Banyak dana yang bisa disupport. Banyak banget itu. Punya yang namanya ide ya. Anak itu murid. Ini Nebia Lova namanya. Wah, di Eropa. Nanti mainnya ke Bandung ya? Siapa? Luar biasa, Bang Farid. Mungkin ada teman-teman ada pertanyaan dari teman-teman barangkali. Ya, mungkin kita bisa diskusi ya. Siap. Mungkin silakan tanya di apa namanya di komen gitu, di chat. Siap, betul sekali. Bang Farid, kampungnya di mana, Bang Farid? Kenapa? Bang Farid, kampungnya di mana ini? Kayaknya seru banget, banyak anak. Saya nggak dengar suaranya. Kampungnya di mana, Bang Farid? Rumah di mana? Rumah? Oh, ini di Ciamis. Oh, Ciamis. Ini bukan kampung saya, ini kampung istri ya. Oh. Rumah istri. Saya lagi sudah 2 pekan saya udah lockdown di sini. Oh gitu. Jadi belum ke Jakarta lagi.
Enggak, nanti kita masih working from home ya. Jadi kita masih PDR, kerja dari rumah, udah 3 bulan. Kayaknya di rumah saya yang di Bogor nih, apa namanya, butuh ruang yang lebih luas gitu. Jadi bagusnya di sini jadi lebih oke. Saya masih kerja rapat-rapat terus ya, melalui working from home. Ya, bagus Bang Farid, apa namanya? Adem lah di kampung Candi Sampai gitu ya. Jangan teman-teman, barangkali ada pertanyaan buat permateri kita, buat Bang Farid. Dia santai ke orangnya, masih muda. Atau nomor HP-nya nanti kalau mau minta. Silakan teman-teman kalau ada yang nanya. Jadi berapa menit tadi ya? Saya waktu juga. Siap, Bang Farid, gak apa-apa. Teman-teman, barangkali sekali lagi ada yang mau bertanya tentang gerakan filantropi ini, gitu. Baik dari apa itu gerakannya ataupun apa yang kita bisa lakukan gitu. Silakan teman-teman. Kita tunggu barangkali 1 menit atau 2 menit. Alhamdulillah Bang Farid, dari story saya banyak nih ikut. Luar biasa teman-teman, semangat. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau tanyakan sebelum kita di sesi akhir nanti mungkin ada pencerahan motivasi dari Farid. Sebelum kita masuk ke sana, kita silakan beri kesempatan pada teman-teman supaya ada demokrasinya juga gitu. Ternyata di luar juga sama. Oh gitu? Jadi lebih baik kita di dalam, suara lebih Siap. jelas, Betul ya. at least gitu ya. Karena saya Nanti kalau udah di Jakarta kan semua. ini apa? Saya pakai iPhone yang apa namanya? Dia khusus untuk headset. Nah, kalau Kang Rizky sendiri gimana? Jadi belum masuk kantor. Pengalaman selama ini apa? Pengalaman apa yang udah pernah dilakukan dalam kaitan dengan gerakan filantropi ini? Mungkin bisa sharing ke teman-teman yang lain nih. Wah, kayaknya bakalan seru nih. Mungkin pengalaman yang paling berkesan saya aja ya. Saat itu yang kemarin kita relawan Basnas itu, kita ke daerah-daerah yang apa namanya terdampak banjir gitu ya. Saya 3 hari di Basnas kemarin itu Bang Farid. Luar biasa pengalaman gitu ya. Apalagi saya pas ke Bekasi Bang Farid, ke Bekasi itu sampai apa namanya 1 lantai deh itu. Ruangan 1 lantainya itu penuh dengan lumpur Bang Farid itu. Wah, sambil berkaca saya itu apa namanya bahwasanya begitu apa namanya ketika orang punya musibah gitu, kalau tidak ada yang tergerak seperti apa namanya relawan-relawan tersebut, bagaimana nasib mereka gitu. Dan mereka sangat-sangat perlu pertolongan gitu. Dan itu pengalaman saya luar biasa gitu. Makasih Bu juga buat Basnas lah, luar biasa gitu. Dan itu awal saya kenal Bang Farid gitu. Sampai nginep-nginep kita ya di sana ya. Jadi memang yang kayak gini-gini itu nggak bisa diceritakan, Betul. nggak hanya dinikmati melalui baca. Jadi gerakan ini nih harus ditekan, karena ya tadi ada hal yang nggak bisa kita beli ya, yaitu kepuasan batin. Kepuasan membantu orang lain itu membuat kita lebih ceria, lebih bahagia. Nah itu yang mahal banget sebenarnya. Yes, Oke, kita sambil nunggu teman-teman nih. Kita Mahat ini berapa? di mana di Mahat? Di Mahat itu sekarang sekitar 400. Ya, sekarang mau ningkat lagi. Apa ada gedung baru lagi, ada lantai baru lagi itu nambah sekitar 100 orangan. Jadi sekarang target 500 tahun ini gitu. Tapi karena ada dampak pandemi ini agak tersendat juga, tapi kita tetap optimis Bang. Jadi sekitar sekarang itu kalau yang masih ada di Mahat itu 400 orang, dan kita masih pembelajaran online juga, dan salah satunya ini Bang Farid yang kita jadiin
apa namanya pembelajaran bagi teman-teman Mahat semuanya gitu. Mantap, 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 mantap. Mungkin nanti Bang Farid Ya bisa memang harus disuarakan. ya siap. Bang Farid nanti main kapan-kapan di sini ya. Ditunggu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Siap, siap, siap. Ini ada waktu 5 menit lagi Bang Farid, kita gimana Bang Farid? Beberapa pesantren. Hah? Kebetulan saya ini istri saya ini di pesantren Persis ya. Oke. Ini banyak yang di UIN juga kalau saya nggak tahu. Memang antara dua kampus lulusannya ya. Dia tuh sama Bandung ya. Jadi ada beberapa yang di UIN. Cuma saya nggak tahu apakah masuk mat atau enggak di mana. Oh gitu. Nanti kalau udah normal saya main lah ke pesantren punya istri Bang Farid. Ciamis dari Ya, mana? Bang? keluarga maksudnya. Oh punya keluarga. Ciamis dari mana Bang Farid? Cikoneng, Cikoneng. Oh Cikoneng. Sekitar berapa jam lah dari Bandung. Kita nggak ada selama ini. Oke Bang Farid, ini ada 4 menit lagi. Bang Farid, silakan apa Bang Farid kasih pencerahan gitu buat kita, kasih motivasi lah gitu untuk pemuda gitu, supaya ada pergerakan lah gitu gimana caranya walaupun dalam pandemi seperti ini gitu, supaya teman-teman juga merasa bahwasanya mereka dibutuhkan gitu oleh masyarakat Indonesia, oleh bangsa Indonesia gitu sebagai generasi penerus gitu, apalagi di era sekarang yang banyak sekali tantangan gitu. Silakan Bang Farid. Ya teman-teman, biasa kurang lebih udah mau 1 jam ya. Karena memang Ya. biasanya kalau IG live lebih dari 1 jam dia agak nge-lag gitu ya. Jadi nge-lag maksudnya bukan. Oh, saya simpulkan teman-teman, apa ya? Jaga terus, asah terus pikiran kita dengan ide-ide segar. Nah, tapi memang ide-ide itu keluar dari tadi ya, keterbukaan pikiran. Dia harus membaca, dia harus menulis, dan ini bagian dari apa? Menjaga akal. Hifzul apa? Hifzul akal. Ya. Ini bagian dari 5 maqasid asyariah kita. Jadi ide itu penting